pertama kali saya ke Solo, senang sekali berada di sini. Saya dari Jakarta. Ibu Tina lebih suka panggil saya Dina, tapi sebenarnya nama lengkap saya Elisheva Dina Prasasti Wirya Atmaja, agak panjang. Elisheva, biasanya susah orang nyebutnya Elisheva, jadi orang nyebutnya Eli, atau yang bener-bener, aduh susah banget, manggilnya Dina aja. Ya oke lah, baik. Saya mau cerita satu hal yang Tuhan berikan pada saya. Tuhan kasih visi tentang media. Tapi media ini bukan seperti Ibu Tina ya dengan buletin Rema, tapi sesuatu yang tidak bisa dipikirkan. Beberapa tahun yang lalu Tuhan kasih hati untuk dunia ini. Bagaimana seluruh media di Indonesia, baik cetak maupun elektronik, maupun internet, maupun TV, maupun radio, segala macam, itu mengotori otak. Setuju nggak? Semua mengotori otak. Anak-anak muda itu kalau masuk ke bioskop, keluar nonton Harry Potter, keluar tuh rasanya tuh udah jamuan kayak Harry Potter banget. Dan mereka lebih bangga jadi tukang sihir daripada bangga jadi anak Tuhan. Setuju nggak? Mereka lebih merasa kayaknya cool, keren banget jadi tukang sihir, jadi Harry Potter atau jadi apalah ya, daripada jadi anak Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, keajaibannya tuh jauh lebih besar daripada Harry Potter. Saya mau menguasai media. Saudara mungkin saya tidak tahu apa saudara mengenal tokoh-tokoh media di dunia seperti Rudolf Murdoch ya, mereka itu menguasai media dengan purpose, dengan tujuan untuk mengotori otak, membodohi mereka. Membodohi, jangan salah loh. Semua orang yang suka nonton TV atau apa, yang kerjaannya itu aja itu sebenarnya dibodohi habis-habisan. Saya nggak terlalu suka nonton TV, paling sehari ya 2-3 jam. Tapi banyak orang yang nggak sadar gitu. Mereka lebih suka nonton TV daripada cari Tuhan atau daripada cari sesuatu kebenaran. Sampai 2 tahun yang lalu, akhirnya Tuhan kasih visi ini dan tiba-tiba mentok. Beberapa setahun yang lalu, Tuhan kasih satu ayat, ada satu perikop kecil, itu potongan perikop, dan dia bilang begini, dari Yesaya 54 ayat 1-4. Mungkin saudara kalau mau buka, silakan buka. Tapi saya sendiri agak sedikit berbeda, terjemahnya agak sedikit berbeda ya. Di Yesaya 24 Tuhan tiba-tiba ngomong begini sama saya, bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali kemahmu dan pancangkanlah patok-patokmu dengan kokoh. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya percaya ya sebenarnya buletin Rema ini akan berkembang ke kanan dan ke kiri. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh bumi. Keturunanmu akan mewarisi bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan dipermalukan. Sebab engkau akan melupakan aib masa mudanya dan tidak akan mengingat lagi aib kejantaannya. Saudara, Tuhan tahu ini dalam hati saya. Dan waktu saya pagi itu berangkat di pesawat itu, Tuhan tahu itu dalam hati saya. Dia bilang, katakan ini pada anak-anakku di sini. Karena tahun ini Tuhan mau lakukan sesuatu. Mereka yang mandul, dan saya tidak berbicara tentang mandul secara teologis, di dalam alam roh yang mandul, yang gak ada terobosannya, yang hidupnya masih begitu-begitu aja, yang masih miskin, yang belum ada terobosan keuangan, keluarga, dan pelayanan, semuanya masih datar. Mereka yang mandul, mereka yang belum mempunyai buah, itu Tuhan akan ubahkan. Tahun ini akan berbeda. Saya mau cerita di dalam bahasa Ibrani, kata mandul dalam bahasa Ibrani adalah akara. Coba semua katakan akara. Akara. Pakai K. Tapi kata akara itu, mandul itu bukan cuma sekedar tidak punya anak, tapi memang benar-benar, aduh, kalau mau bilang pecundang deh, gitu ya.
Jadi semuanya enggak. Saya waktu itu merasa saya pecundang karena saya belum berkeluarga, sementara teman-teman saya itu udah berkeluarga semua, punya anak banyak banget bentuknya. Saya nggak punya pelayanan, saya nggak punya karir. Teman-teman saya yang masih single itu karirnya gede-gede, kerja di perusahaan-perusahaan besar-besar, gaji gede-gede 20 juta, 30 juta gitu ya, punya mobil. Kenapa? Saya nggak punya. Karena Tuhan bilang keluar dari situ, suruh pelayanan. Saya pelayanan pun nggak bisa dibanggain, apanya gitu, masih kosong, masih nggak ada apa-apa, belum ada terobosan. Dan saya merasa sebagai pecundang. Lama banget saya itu menangis habis-habisan kepada Tuhan. Kenapa ya, saya ini loser banget, pecundang banget. Saya merasa seperti itu sebagai orang mandul, wanita mandul. Tapi Tuhan tunjukkan sesuatu, kata akalah. Oke, sebentar sebelum saya tunjukkan saya ini. Dalam bahasa Ibrani, setiap huruf Ibrani itu bukan huruf, tapi gambar. Dan setiap gambar mensimbolkan atau melambangkan sesuatu. Ngerti ya? Setiap misalnya huruf bet yang bunyinya b, itu menggambarkan rumah. Itu sebenarnya gambar, bukan tulisan. Kalau A itu kan A, B, C punya kita nih, itu kan cuma huruf doang, tapi bahasa Ibrani enggak. Dan kata akalah, ada kata ke yang bunyinya ke, itu huruf namanya kof. Kof itu adalah lambang dari kekudusan. Jadi waktu saya merasa diri saya adalah akalah, waktu saya merasa bahwa Tuhan itu membuat saya mandul, Dia tidak sedang menghukum saya. Hanya keajaibannya. Waktu itu saya nangis-nangis, Tuhan kenapa saya mandul, kenapa saya begini, nggak ada uangnya sama sekali hidup saya, nggak ada terobosan sama sekali. Tapi Tuhan tunjukkan akalah, ada kata kofnya. Kof itu berarti menunjukkan kekudusan. Ketika kita sedang mandul dalam tanda petik, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Dia sedang memurnikan kita, Dia sedang menguduskan kita, Dia sedang siapkan sampai sedalam-dalamnya, sampai setitik-titik sel kita yang paling kudus. Kalau itu udah jadi, dia ubah kata huruf kof dengan T. Jadi akalah jadi atara. Bisa sebut semuanya atara. Mandul itu akalah, sebut akara. Ayo sama-sama akalah. Itu mandul. Sekarang dia ubah dari kof jadi T, sehingga huruf katanya menjadi atara. Kita sebut sama-sama atara. Apa artinya? Atara berarti mahkota. Ajarnya kata K diganti jadi T, dengan T diganti dengan T, itu jadi atara. Ajarnya T itu di dalam bahasa Ibrani T itu ya menggambarkan seorang ibu yang hamil 9 bulan. Ajarnya dari akar yang mandul diubah jadi akar yang ibu 9 bulan hamil. Dan Tuhan tunjukkan bahwa tahun ini adalah tahun banyak wanita-wanita yang tadinya mandul, jadi seperti punya hamil 9 bulan. Artinya apa? Tinggal beberapa hari lagi kita akan melahirkan. Tinggal beberapa hari lagi isi yang ada di dalam otak kita. Tinggal beberapa hari lagi semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, semua yang kita rindukan dalam Tuhan itu akan jadi kenyataan. Dan kita akan menikmati hal itu, menikmati hal itu. Tapi Tuhan tunjukkan sesuatu juga. Dia kasih lihat bahwa berhenti melahirkan itu bukan tidak berhenti di situ. Begitu kita punya anak, menikmati visi itu, menikmati mimpi itu, menikmati apa yang Tuhan mau kasih, itu nggak berhenti di situ sebenarnya. Tuhan mau, di Yesaya 54 dia bilang bahwa engkau akan mengembang ke kanan dan kiri. Nggak cukup cuma satu anak. Anaknya banyak banget sehingga kemah yang kita punya harus dilebarin. Rumah segini nggak cukup, saudara. Anak kita kan banyak sekali. Dan itu yang Tuhan mau saat ini. Kita mengembang, Tuhan tunjukin sesuatu. Dia bilang, kalau kamu sudah punya ministry, sudah punya pelayanan, jangan berpikir pelayanan, jangan berpikir ministry. Berpikirlah kegerakan. Saudara ngerti nggak bedanya? Itu dalam sekali. Waktu saya dikasih visi media itu, saya langsung bikin website, saya langsung mau daftar yayasan, namanya Dislike. Tapi Tuhan bilang, no, bongkar itu tembok-tembok. Begitu kamu bikin ministry seperti itu, semua visi yang ada pada Tuhan nggak bisa masuk lagi. Kamu akan memotakkannya ke dalam sesuatu yang kotak yang kecil, ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Akhirnya saya bongkar ke website, saya nggak jadi bikin yayasan, dan saya bilang, oke Tuhan mau apa?
yaitu orang-orang Yahudi di dunia yang perlu dilayani. Itu nggak masuk akal, saudara. Saya tinggal di Indonesia, keluar negeri itu nggak ada duit, saudara, nggak ada duit banget gitu loh. Mau jual apa juga, apa yang bisa dijual untuk bisa keluar negeri. Tapi ternyata Tuhan itu ajaib sekali. Dia bawa kemana-mana untuk ketemu dan melayani mereka. Dan asal-muasalnya adalah seperti ini. Beberapa awal tahun ini, dia bawa saya ke Singapura, ketemu dengan seorang pastor namanya George Anadorai. Ternyata rupanya pastor ini dia punya pelayanan. Dia punya pelayanan ke orang-orang yang begini. Saya mau cerita agak cepat ya. Waktu saya datang ke sana, suatu saat Tuhan bilang gini, kamu pergi ke orang itu dan kamu ngobrol sama dia. Dia sudah saya pilih menjadi raja, ya kan? Di bawahku. Jadi Tuhan itu raja di atas raja, jadi George Anadorai itu raja kecilnya di sana. Jadi kamu tunjukkan kesetiaanmu kepada orang ini. Kamu tundukkan dirimu kepada kepemimpinan dia. Saya bilang, Tuhan, apa tandanya? Saya nggak mau sembarangan menundukkan diri kan. Saya nggak tahu orang ini gimana, integritasnya, apa kedudukan segala macam, saya nggak tahu. Saya bilang, oke Tuhan, kasih tanda apa aja. Dan Tuhan kasih satu raja-raja 18 ayat 2. Isinya adalah Raja Hizkia menjadi raja atas Yehuda umur 25 tahun. Terus saya bilang, apa hubungannya dengan George Anadorai nih? Terus saya bilang gini, tanya sama Pastor George, apa yang terjadi pada saat dia berumur 25 tahun. Saudara takut ya, saya itu takut waktu Tuhan ngomong begitu. Soalnya gini, saya nggak kenal nih orang, ya kan? Saya nggak kenal nih orang, dia orang juga nggak kenal saya. Terus tau-tau saya disuruh nyamperin, saya bilang, Pak, apa yang udah terjadi waktu Bapak umur 25? Malu nggak sih? Siapa tahu Bapak itu bilang, nggak ada yang terjadi gitu. Tapi ini saya datang membandingkan diri, saya telepon dia, saya bilang, oke kita mau ketemu, oke datanglah. Terus dia nanya apa yang bisa saya bantu. Saya bilang, saya juga nggak tahu apa yang bisa bantu. Saya cuma punya satu pertanyaan, saya bilang gini, Pastor George, what happened to you when you were 25? Apa yang terjadi ketika Bapak itu berumur 25 tahun? Saya tuh deg-degan ngomongin itu. Jangan-jangan jawabannya nggak ada apa-apa, lo ngarang ya. Takut Bapak tidak saya salah dengar gitu. Tapi ini orang tahu kaget. Waktu saya bilang, apa yang terjadi waktu Bapak umur 25? Dia langsung, kenapa? Siapa yang bicara? Kamu dengan gosip apa? Ada apa? Saya bilang, nggak ada apa-apa. Tuhan yang ngomong, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak dengar apa-apa. Pastor George ini dia kaget. Waktu dia mau cerita, matanya berkaca-kaca. Rupanya pada umur 25 tahun, adiknya, satu-satunya adiknya itu meninggal. Anak orang ini, adiknya ini seorang gembala rupanya. Gembala ketika itu Pastor George itu masih sekuler lah, masih nggak percaya Tuhan. Ini si gembala, si adik ini yang gembala itu dia selalu menginjili orang ini, si Pastor George. Ayo, terima Yesus, terima ada Tuhan di dunia, ngomong kosong. Dan dia kaya raya, dia sekuler businessman segala macam. Suatu saat dia bilang gini, Pastor George bilang gini, kamu mau pergi kemana? Saya mau pelayanan. Oh oke, butuh duit nggak? Kamu perlu uang nggak? Dia mau keluarin uang. Dia bilang enggak, Tuhan akan menyediakan. Pastor George nih yang masih boleh bilang gila kali ya. Tuhan akan menyediakan, gue mau ngasih duit ini loh, tapi Tuhan akan menyediakan. Tapi dia pikir, ya udahlah biasa aja. Jadi dia jalan tanpa uang. Dia nggak pernah pulang lagi. Adiknya nggak pernah pulang lagi. Karena ketika dia pergi pelayanan, ternyata kecelakaan dan meninggal. Itu mematahkan hati si Pastor George ini. Dan dia masuk ke dalam kamar adiknya dan dia menangis dan meratap di situ. Ternyata di kamarnya ini dia ambil, dia melihat ada apa itu namanya, ada jurnalnya, diary-nya ya. Diary adiknya, dia baca diary-nya itu. Pada hari di mana dia meninggal, paginya ternyata adiknya itu nulis. Dia nulis ini, Tuhan Yesus, saya cinta sekali sama Tuhan. Dan saya nggak bisa hidup sampai tanpa Tuhan. Take me home, bawa saya pulang. Malamnya dia meninggal. Di situ dia tahu bahwa wah, adik saya itu meninggal bukan kebetulan. Memang dia pengen pulang. Dia nangis habis-habisan sampai suatu saat waktu dia lagi nangis, tiba-tiba ada suara di belakang dia bilang gini, kamu mau nggak menuliskan apa yang sudah saya mulai dengan adikmu? Si pastor ini kan dia masih ateis ya, masih sekolah dia. Siapa yang mau? Gak ada orang di dalam kamar. Dia buka pintu, mana saya gak ada orang di dalam di luar kamar. Begitu dia tutup pintu, dia berbalik mau duduk lagi. Ternyata ada suatu sosok di hadapannya yang terang luar biasa dan seperti manusia rupanya. Dan ternyata itu Tuhan Yesus.
Dan dia bilang gini, kamu mau nggak meneruskan apa yang sudah aku mulai dengan adikmu? Si pastor itu di situ, di detik itulah dia akhirnya menangis dan dia bertanya dan berdiskusi dengan Tuhan. Dan di situ dia bilang, di situ waktu dia rapat sama saya, dia bilang di situ umur 25 tahun itu membalikkan hidup saya. Di situ saya hidup dari tadinya ateis jadi hanya percaya Tuhan. Dari tadinya kerja sekuler sampai akhirnya full time sampai sekarang. Dan akhirnya di situ saya tahu bahwa itu tanda yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya submit, untuk saya menundukkan diri di bawah kepemimpinan Dia. Saya bilang gini, Pak, Pastor George, Tuhan kasih tanda ini supaya saya tahu bahwa pastor ini memang Tuhan pilih jadi king. Dan Tuhan suruh saya untuk menundukkan diri di bawah kepemimpinan Bapak. Apapun yang Bapak bilang, kata-kata Bapak adalah king, ada kata-kata raja. Jadi katakan sesuatu dan saya lakukan. Terus dia bilang gini, lebih baik kamu pulang dulu ke Indonesia, terus kamu pikirin kamu mau melayani di bagian apa. Saya udah nggak perlu. Saya udah tahu, Tuhan sendiri udah bilang bahwa saya itu harus menundukkan diri di bawah Bapak. Jadi Bapak kasih perintah, saya ikut. Akhirnya dia dengan berani dia bilang gini, oh kamu mau perintah, mau kalau gitu pergi ke Jerman, pergi ke Polandia, pergi ke Holland. Karena saya udah keburu bilang saya mau komit, saya bilang oke. Padahal hati saya waduh duit dari mana gitu. Tapi ajaibnya ya, Tuhan itu luar biasa gitu. Memang masih bulan April, tapi Tuhan udah tunjukin bahwa ada sumber yang Tuhan udah sediakan gitu. Dan itu gak akan pernah saya capai. Saya gak akan pernah sampai di titik pelayanan ini kalau dulunya saya membangun tembok-tembok. Saya tidak berpikir kegerakan. Saya hanya berpikir ministry. Ngerti nggak ya maksudnya? Saya hanya berpikir visi ministry saya adalah media. Kalau saya cuma berpikir seperti itu, tembok-tembok itu akan menghalangi pekerjaan Tuhan, sehingga dia nggak bisa mengembangkan kita ke kiri dan ke kanan. Yang Tuhan mau saat ini adalah supaya kita ini yang udah diterima visi, yang udah menerima visi dari Tuhan, jangan berpikir ministry, jangan berpikir pelayanan, jangan berpikir membesarkan Rema misalnya, jangan berpikir membesarkan visi apalah ya, yayasan apa, no, itu nggak penting. Kadang-kadang kalau saya nulis dan saya kasih aja, saya nggak tahu sampai mana. Orang yang menerima akhirnya jadi guru entah di mana, ya kan? Dan gak ada urusan sama saya sama sekali. Dan itu bukan urusan saya, bukan bagian dari ministry saya. Itu kegerakan, ngerti maksudnya? Kadang-kadang kita berpikir ya, kamu kan baca buku saya yang saya tulis ya, saya dong bagi-bagi royalti dong, apa kayak enggak. Jangan berpikir ministry, berpikir kegerakan. Ketika kita berpikir kegerakan, pekerjaan Tuhan jauh lebih dahsyat. Dan percaya, berkat itu